Hari ini 28 Mei 2025. Saya kembali membahas XAUSD. Teman-teman bisa perhatikan pergerakan yang menarik dari XAUSD. Salah satu pergerakan yang menarik apa? Salah satu pergerakan yang menurut saya menarik dari XAUSD adalah dia tidak melanjutkan pembentukan untuk sideways naiknya. Kan supposedly sideways kan dari sini low jadi high, equal low equal high. Di sini memang drop lebih dalam tapi anggap aja equal lows, dan supposedly dia harusnya bikinnya equal high, teman-teman. Namun enggak, dia ketahan dan dia kembali drop. So bisa kita confirm bahwa ini adalah low high, lower low, lower high. Next stop kejar sampai lower low. Makan mana dulu? Makan equilibrium tengah, which is 3280. Seandainya 3280 ini berhasil di breakout, maka next stop akan kembali drop significant. Kita kalau misalnya lihat di sini lowestnya di 3285 dan di highestnya 3349. Pergerakan hari ini berarti dalam inner liquidity pergerakan yang kemarin. So if dia nge-sweep habis drop di bawah sampai dia makan 3280, teman-teman bisa expect dia akan drop lebih dalam lagi. Patokan utama kita hanya di 3280 saja. Itu dari daily. Now kita pindah ke Oanda. Oanda kita ngomongin di H4. H4 kita ngomonginnya di naked chart. Within this naked chart, teman-teman bisa perhatikan ya kenapa 3280 itu menjadi level yang menarik. Kalian lihat di sini up, drop, ketahan. Kalian lihat ini semua yang nahan. Ini kalau saya ganti jadi garis, tentu level utamanya ada di 3293, which is saat ini akan di retest. Tapi kalau misalnya kita ngomongin dari tail terakhir-akhirnya, ini di 3287, sedangkan yang paling bawah ini ada di 3279. So tadi seperti yang saya bilang, kalau dia nge-sweep habis, dia drop signifikan, makan ke bawah dengan tail, misalnya dengan candlestick sebesar ini, dia sweep drop ke bawah, maka potensial nutup gap ini gap di 3255, 3260, dan makan order block yang lebih bawah lagi within this one, ya di 3220-an. Jadi yang penting kita perhatikan apa? Apakah dia akan liquidity run atau tidak? Atau hanya sebatas liquidity sweep lalu dia balik lagi untuk bullish ke depannya. Ya, so 3280 salah satu level yang menarik buat teman-teman perhatikan. Seandainya dia berhasil break maka dia akan terus lanjut drop, dan seandainya tidak berhasil break maka dia akan rebound kembali. Now, kita balik ke H1. Di H1 kita tunjukkan gambarnya. Ini saya akan hapus beberapa biar kalian nggak terlalu pusing ngelihatnya. Ya, hapus 3290 oke lah. Ini kita dihapus ini oke. Sekarang teman-teman bisa perhatikan pembentukan yang terjadi di dalam market. Ya, dia bergerak. Ini kemarin kalau teman-teman ingat, zona yang saya patok di sini 3314, 3312 itu adalah zona buy kita. Yang mana kemarin dihajar habis zona buy tersebut, dia drop signifikan. Ya, jadi H1-nya close below dari 3314 dan dia drop ngeretest ketahan, dia drop balik. Artinya itu salah satu level yang menarik. So 3312, 3314 saya jadikan patokan sebagai zona sell high risk untuk saat ini. Ya, sekarang buy-nya di mana? Ini kemarin teman-teman ingat 3290, 3288 di retest beberapa kali, namun mampu untuk bertahan. Tidak berhasil di breakout, dia drop. Di sini dropnya lebih dalam sih, 3285. Tapi closingan H1-nya masih di atas. Jadi, apakah ini salah satu level yang menarik? Jawabannya iya, teman-teman. 3290, 3288 akan menjadi zona buy high risk saya selama 3290 masih mampu bertahan di H1-nya. Jadi level terdekat buy-nya. Yang kedua akan ada di 3272, 3275. Kenapa kok nggak di 3280? Nah, pertanyaannya gitu. Kenapa kok nggak di 3280? Ya, santai dulu aja. Karena kalau misalnya nanti dia bergerak mendekati 3280 dan masih strong menahan, maka kita bisa jadikan area tersebut sebagai patokan kita entry. Untuk kita ketahui, pergerakannya dia berarti hari ini tuh hanya di sini aja, teman-teman. Sebatas ini, drop di sini, naik di sini, drop di sini. If still strong, maka naik lagi, bolak-balik. Makanya tadi saya bilang bergerak masih dalam inner liquidity-nya. Kecuali dia sweep habis 3285, maka next stop dia akan drop semakin dalam, 3277 sampai dia makan tengah ini. Ya. Apakah sellernya jauh lebih kuat? Saya bilang sih iya, karena ini drop tapi sekarang lagi bentuk base. Jadi ini kan drop base. We didn't know apakah dia akan lanjut bikin drop atau dia akan rebound, majar di atas dan lanjut rally jadi drop base rally. Makanya saya bilang kita perlu bersabar, dan patokannya pun tetap sederhana, teman-teman. 3290, 3288 titik, tidak pakai koma. Udah, ini aja sebagai patokan dasarnya.
Berarti kalau misalnya saya bisa simpulkan, buy terdekat ada di 3290, 3288 selama 3290 tidak di breakout di H1, 3277, 3275 selama 3277 tidak di breakout di H1. Ini adalah dua zona buy terdekat. Seandainya level ini di break dan level ini di break, maka tentu dia akan makan semua fair value gap di sini. Ini paling dekat gap yang terdekat ya, ini di 3262, jadi hampir 100 plus pips ya untuk penurunannya. Jadi paling bisa sell continuation seandainya dia makan habis di bawahnya. Dan untuk sellnya 2, 3314, 3312 ini yang terdekat, dan 3326, 3328. Selama 3312 tidak di breakout di H1 dan selama 3326 tidak di breakout di H1. Simple. Hari ini FOMC nanti dini hari, FOMC meeting minutes sebenarnya. Dan malamnya besok itu ada GDP growth rate second estimate-nya mereka. Jadi menurut saya ini bakal menarik di minggu ini karena Kamis dan Jumat akan banyak news yang sangat signifikan di dalam market. Now kita ngomongin M15. M15 menurut saya sih nggak perlu banget kita cari apakah ada zona sell atau buy yang dekat dan lain sebagainya. Tapi menurut saya ada satu level yang cukup menarik, which is this one. Ini dia sebelumnya bikin base, dia up, drop, base, bullish, makan atas, taking liquidity, drop, ketahan, baru dia impulse. Jadi ini menurut saya adalah level yang menarik untuk bisa kita perhatikan. Jadi kalau kita lihat ini ada di 3303 sampai ke 3301. Dan menurut saya ini adalah zona sell scalping yang menarik. Udah, itu aja sih. Jadi tanpa perlu pikir panjang, menurut saya ini sudah sum up everything. Kenapa cuman sebatas kotak kecil ini aja? Karena tadi, kembali saya bilang, di H1 dia bergerak dalam inner liquidity. Seandainya memang dia strong, maka dia akan hajar bawah. Seandainya dia strong atas, maka dia akan hajar atas. Kita tinggal nunggu momentumnya masuk. Kapan momentumnya masuk? We never know. Maybe in London session, maybe in New York session. But right now we just need to focus on what will happen. Sekarang kalau misalnya kita ngomongin, gimana kalau misalnya kita tarik Fibonacci retracement-nya? Anggap from this level sampai the highest one. 79 ada di 3291. Menurut saya, walaupun ini totally close with this one, jadi sama aja lah kayak 3290, 3288. We just focus on what will happen right now. Ya, untuk tren akan kemana? Kalau misalnya kalian tanya tren, tentu melihat dari yang apa ya sudah kita lihat tadi, pembentukannya lebih terasa akan bergerak bearish, ya akan lebih terasa bergerak dropping lagi secara pembentukan. Kapan kita tahu dia tidak akan berubah jadi bearish? Ketika nanti dia berhasil di sini double bottom. Ini kalau misalnya dia bergerak, ketahan kan bakalan bentuk double bottom. Kalau teman-teman bingung, ini saya tunjukin. Ini pertama bottomnya. Ini bottom pertama, first bottom. Ya kalian bisa lihat sendiri. The second bottom will happen kalau misalnya dia drop di sini, ketahan di sini. Yang mana ini tadi level kita pertahankan ya, 3290, 3288. Seandainya dia ketahan di sana, dia akan ada perlambatan. Seandainya dia ada perlambatan, ada potensial dia bisa rebound. Seandainya dia rebound, maka dia akan retest kembali 3312, 3314. Double bottomnya confirm, maka big potential dia bisa melanjutkan penguatannya. If not, apa yang terjadi? Ya drop, simple. Hanya seperti itu aja. Makanya nggak terlalu lebar, nggak terlalu panjang penjelasannya. Karena memang zonanya saat ini tipis, kecil, dan kita bergerak dalam trading yang perlunya kita jalankan di sekitar sini aja. Ya, bagi teman-teman GrowCow, nothing to be worry about, karena saya pasti akan selalu share hasil mappingan ini di dalam grup berupa tulisan. Bagi teman-teman publik, kalian bisa nonton kembali nanti videonya ketika saya re-upload di YouTube saya. Jadikan mapping ini sebatas sebagai referensi, sesuaikan lagi dengan trading plan yang kalian jalankan. Semoga membantu buat kalian trading di hari ini.